Buya izin bertanya, apa hukumnya melayat ke non-muslim? Apa kita mendoakan non-muslim yang kepada non-muslim yang berbuat baik kepada kita? Apa boleh kita mendoakannya? Terima kasih atas jawabannya, Bu ya. Melayat, bahkan lebih dari itu. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Melayat, bahkan lebih dari itu di dalam Islam bukan sekedar melayat, fardu kifayah. Kalau seandainya ada seorang non muslim tetangga kita meninggal dunia, maka kita wajib merawat. Kalau tidak ada yang merawat, kita ikut dosa. Merawat jenazah kita wajib. Kita wajib. Kalau dari mereka tidak ada yang merawat. Kalau seandainya tidak ada mereka tidak merawat, bahkan kita pun ikut-ikutan merawat juga sah. Boleh. Baik, Bu ya. Juga boleh, kita agar dapat pahala kita. Ya, Bu ya. Hanya tidak ada disolati, kan begitu. Kemudian mendoakanlah, melayat itu kan menghibur yang hidup. Sah-sah saja. Selagi dia bukan kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita, maka kita melayat datang, itu perintah, itu anjuran, itu pendidikan di dalam Islam. Alangkah indahnya. Jadi kita datang menghibur yang hidup. Hanya dalam panjatan doa, bukan ya Allah ampuni orang yang telah meninggal dunia. Karena apa? Yang meninggal dunia tidak mengharap pengampunan dari Allah karena dia tidak percaya Tuhan kita. Maka kita pun tidak perlu memaksakan mendoakan dengan doa pengampunan kepada Allah, minta kepada Allah. Karena apa? Mereka tidak merindukan. Kita hanya menghibur yang hidup saja. Yang hidup kita hibur, ajak ngobrol dan sebagainya. Kita beri hadiah, sah, indah dalam Islam. Kita beri hadiah apa saja menjadikan mereka senang, mereka lupa musibah dan seterusnya. Kemudian juga kita menghindari nanti kegiatan-kegiatan di dalam merawat jenazah yang bertentangan dengan Islam. Kan temponya kan panjang, ya kan? Jadi yang bertentangan dengan Islam nggak perlu upacara-upacara yang sifatnya agama, ritual-ritual mereka, kita nggak perlu ikut. Kita duduk di sana mengucapkan selamat, ngasih hiburan dan setelahnya itu. Tapi kalau masalah merawat jenazah itu bukan masalah ritual biasa, ngerawat jenazah ya, kita kafanin lalu kita kubur, ya kan, selesai. Tapi kalau sudah ada kegiatan di situ, ada panjatan-panjatan doa ala mereka, ya kita nggak perlu ikut. Karena apa? Mereka memohon bukan kepada Allah. Tuhan mereka. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh. Jangan juga dipukul rata, nggak boleh ke sana. Oh enggak, kita dianjurkan, bahkan wajib loh ya untuk ini fardu kifayah. Baik ya. Dan kadang mohon maaf ya, ada sebagian agama yang di situ tuh kayak ada istilah rumah duka gitu Bu ya, yang memang untuk kayak rumah yang memang untuk pengurusan jenazah gitu. Nah kalau kita pergi ke tempat tersebut itu apakah termasuk satu hal yang salah Bu ya? Oh bukan, enggak apa-apa, karena rumah duka itu adalah rumahnya tempat orang berduka. Tapi bukan rumah dari yang meninggal Bu ya. Jadi kayak ada tempat khusus. Tidak, kalau memang tempatnya semacam itu, memang kebiasaan mereka di situ, yang nggak boleh nanti kegiatan yang ada hubungannya dengan panjatan doa, kita nggak perlu ikut-ikutan. Panjatan doa kan beda. Ini ada ada kan yang mau macam-macam caranya, nggak tahu kita, pokoknya ada. Kalau dalam Islam kan ada mungkin dibaca-bacain doa seperti itu. Kalau mereka kan mungkin ada, kita tidak usah ikut yang itu. Tapi masalah merawatnya tetap. Ngeramut jenazah, merawat jenazah sampai menghantarkan kubur fardu kifayah. Kemudian menghibur yang hidup juga ini adalah yang diperintahkan kita. Biarpun dia beda agama ibaratnya dengan kita. Jangan sampai orang meninggal dunia nggak peduli dan sebagainya. Padahal tetangga, bukankah disebutkan hukukul jiran, hak tetangga. Kita juga pernah kenal dia. Hidup di dunia itu diperintahkan kita membuat keindahan, kedamaian semacam itu. Nah kalau seandainya ya, misalnya ritual kayak bukan ritual ya, kayak kegiatan mengkremasi jenazah gitu Bu ya. Nah apakah kita boleh hadir di situ Bu ya? Kita memilih itu kan semacam sudah menjadi kegiatan yang khusus dalam cara merawat jenazah. Kita bisa menghadiri sebelumnya dan setelahnya, kan tidak langsung hari itu. Kan kremasi sendiri kan perlu waktu. Misalnya dikumpulkan dan sebagainya, kita menghadiri. Di selain itu kita harus pintar ngambil waktunya. Yang jelas kita ibadah waktu kita
menyenangkan orang yang hidup, mentakziah, bertakziah itu menyenangkan, itu perintah kita. Baik. Itu dapat pahala dan dianggap sepele biarpun itu non muslim. Kan kita nyenangkan tetangga kita yang kafir pun dapat pahala loh ya. Ya. Kita memberi makan tetangga yang kafir, kita bersopan santun dengan mereka, ada pahala di hadapan Allah. Jangan dianggap kalau sama orang kafir gak ada pahala, tidak. Tapi di saat ada satu kayak kremasi, amalan-amalan ini khusus, so itu kita tidak perlu menyaksikannya, nggak boleh hadir. Kan masih ada waktu yang lainnya. Yang lain ya, artinya pintar memilih lah ya. Memilih Baik. waktu. Dan juga jika ada ucapan gini Bu ya, kalau ada yang meninggal turut berduka cita gitu ya, semoga tenang di sisinya. Nah, kalimat seperti itu diperkenankan nggak Bu ya? Karena inti takziah kita kepada non muslim ada menghibur yang hidup. Ya. Hendaknya kalau kita ingin manjatkan doa adalah panjatan doa untuk yang hidup. Semoga Allah diberi ketabahan ya. Semoga diberi segala kebaikan setelah ini. Kebaikan kan macam kita lintaskan hidayah, bisa macam-macam begitu. Jadi tidak usah pakai kalimat semoga tenang di sisinya, itu kan berarti mengarah kepada si jenazah ya. Karena memang mereka tidak mengharap apapun dari Tuhan kita. Tidak usah kita paksa-paksain kita mendoakan. Apa nggak boleh kita mendoakan mereka? Bukan tidak boleh, mereka tidak mengharap doa Anda. Kenapa kalau kita maksain mendoakan dia? Yang hidup aja ini yuk kita jaga, biar mereka dapat hidayah, biar mereka senang, selesai. Baik Bu ya, baik, Masya Allah. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya, karena memang kadang sering sekali ya, karena memang kita memang bergabung bersama mereka, bermuamalah dengan mereka, kadang ya seperti itulah Bu ya, tanpa kita sadari terlintas omongan kita yang itu adalah mempunyai makna doa untuk yang meninggal, seperti itu, karena latah dengan kebiasaan begitu Bu ya. Sehingga kadang kalimat semoga engkau tenang di sisinya, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan, itu kadang kalimat-kalimat yang sering tercetus dari orang-orang kita kepada yang berbeda agama Bu ya. Artinya berarti memang kita harus lebih memilah untuk bagaimana kita tuh menghibur kepada yang hidup ya Bu ya. Baik. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.